Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada MC, kepada pembawa acara yang telah menyilakan saya beberapa puluh menit ke depan tadarus Quran dan Sunnah untuk menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menggapai, kalau bahasa Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ikhwatu iman semuanya, ada sentuhan pada salah satu ayat yang kita dengar tadi, yaitu yang termaktub pada surat Al-Imran yang tidak asing. Untuk orang pada larang tidak asing. Yaitu lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kayaknya tidak diterjemahkan pun, tidak ditafsirkan pun sudah tahu. Betul, sudah tahu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini menyuruh apa? Janganlah kalian mati. Jangan mati. Janganlah mati. Kecuali wa antum muslimun. Wawunya kata ulama nahwu wawlil hal. Kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kira-kira ini larangan atau perintah? Perintah apa? Jangan mati. Kalau pakai jangan, larangan perintah. Larangan apa? Jangan mati. Memangnya bisa mengendalikan mati? Kalau jangan minum sambil berdiri, bisa. Tapi kalau jangan mati, harus mati. Berarti membutuhkan penjelasan ayat ini. Karena urusan yang berkaitan dengan mati di luar kendali kita. Tekeng pupus. Yang menetapkan mati siapa? Allah. Kalau ada taklid, kalau ada perintah, kalau ada larangan terkait sesuatu yang ada di luar kemampuan kita melakukannya, berarti fokus larangan dan perintah itu bukan kepada urusan tersebut, tapi kepada sawabik sebelumnya atau lawahik setelahnya. Lihat sebelumnya, lihat setelahnya. Makanya dalam tafsir-tafsir setahu kami, ayat ini perintah sebetulnya. Perintah apa? Dawam, continue, tetap dalam Islam hingga mati. Jadi menyuruh tetap, menyuruh dawam, menyuruh continue. Dalam apa? Dalam Islam. Baru boleh melepaskan Islam kalau sudah mati. Tos pupus memang kalau arti Islam gitu. Tos pupus gitu. Tapi sepanjang belum mati, harus continue di sini. Harus dawam di sini. Harus tetap di sini. Mudah tidak mempertahankan Islam sampai mati?
Mudah tidak, Bu? Mertahankan Islam teh deui kapupus, iraha bade pupus. Tah deui kadinya mertahankan Islam. Bisa jadi ketika kita akan melepaskan ajal, ada pihak-pihak yang ingin mengeluarkan kita dari Islam. Bisa jadi ketika kita sakit, dirawat di satu tempat, di mana tempat tersebut memang rentan pemurtadan, di luar pengetahuan keluarga ada yang masuk kamar pasien, merayu untuk keluar dari Islam. Keluar dari Islam lalu mati. Alhamdulillah, astagfirullah. Innalillahi. Kan mati. Jadi tidak mudah. Tidak begitu. Muslim. Tapi daerah lain bisa jadi seorang Muslim culang cile tak ada rencana untuk mempertahankan Islam sampai mati tidak. Senantiasa dibacakan. Coba di tempat lain bagaimana? Yang dibacakan apa di tempat lain? Bisa jadi, maaf Bu, musik apa? Dangdut rock. Ya macam-macam di tempat lain. Tapi tempat ini tutla alaikum ayatullah, ayat-ayat Allah senantiasa dibacakan. Wa fikum rasuluh, dan padamu ada Rasul Allah. Untuk para sahabat, Rasul Allah itu orangnya hadir di hadapan mereka. Untuk para tabi'in sampai kita, bukan Rasulnya yang hadir, apanya? Jejak-jejaknya atau para pewarisnya. Ini dua benteng, dua pagar yang kuat untuk menghindarkan diri dari keluar dari Islam, meninggalkan Islam, padahal belum mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kita sebetulnya, termasuk jin. Kita dan jin diciptakan oleh Allah, hikmahnya hanya satu, untuk satu hikmah, satu tujuan. Sebagaimana tertera dalam surat Ad-Dariyat. Tidak ada hikmah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi satu-satunya. Yaitu liya'buduni. Nunnya di kasroh. Karena nun wikoyah menghadapi ya mutakalim wahdah yang dibuang. Satu-satunya tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah saja. Untuk ibadah kepada Allah saja. Dengan apa? Selain beribadah kepada Allah, apa lagi? Kan satu-satunya. Satu-satunya yaitu, hanya itu. Kalau dulu pernah di Padalarang mayoritasnya petani, pernah. Rata-rata di Jawa Barat, di Indonesia, mulanya adalah tani. Saur petani mah caplak. Naon caplak teh? Caplak. Upami bade tanur gini, teu di mana wae tanya. Nancebkeun teh. Ayat caplak gitu. Ada pola, tidak boleh keluar dari
garis-garis caplak itu. Tidak boleh keluar dari jejak-jejak Rasulullah SAW untuk mencapai amalan muttaqabbalan. Amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apapun. Ada ibadah yang memang disebut rutin, bisa. Disebut insiden, bisa. Disebut rutin karena setahun sekali. Tahun sekarang ada, tahun depan ada lagi, 2 tahun ke depan, ada juga 3 tahun ke depan, ada juga. Dalam segi itu rutin. Disebut insiden, bisa. Karena 1 tahun hanya 1 kali. Beda dengan duhur. Salat duhur setahun berapa kali? 365 kali. Kan 1 tahun 355 hari. Di antaranya adalah Idain. Idul Fitri, Idul Adha. Setahun sekali disebut insiden biasa. Disebut rutin biasa oge. Qadarullah, bahasa kita saja, kebetulan, padahal tidak ada kebetulan. Pertama cariosan orang unggul kalaresan, mokprok, bertepatan Idul Adha, bulan depan, tahun ini dengan hari Jumat. Ini suatu yang jarang. Oleh karena itu, Dewan Hizbah Persatuan Islam berusaha menyelamatkan umat dalam ibadah, menyelamatkan ibadah umat, menyelamatkan akidah umat, menyelamatkan umat dalam berakidah, menyelamatkan muamalah umat, dan menyelamatkan umat dalam muamalah, menyelamatkan umat dalam akhlak, menyelamatkan akhlak umat, menyelamatkan umat dalam berakhlak, menyelamatkan akhlak bagi umat dengan melakukan sidang-sidang yang mudah-mudahan jadi pegangan untuk umat Islam, terutama untuk para anggota Persatuan Islam dan seluruh otonom yang ada. Terkait Jumat bertepatan dengan atau Id bertepatan dengan Jumat pada tahun 1998, Dewan Hizbah Persatuan Islam pernah melakukan sidang. Sebagaimana yang Bapak Ibu pegang, bagaimana keputusan sidang waktu itu. Yang kita perlu tegaskan di sini adalah terkait memutuskan keputusannya. Menetapkan bahwa tidak ada sholat duhur bagi orang yang wajib sholat Jumat yang di pagi harinya mengikuti sholat Id yang jatuh pada hari Jumat. Tidak ada sholat duhur. Asalnya ada, sekarang tidak ada. Tetapi bagi orang yang wajib sholat Jumat, yang di pagi harinya mengikuti sholat Id yang jatuh pada hari Jumat. Seperti itulah keputusannya. Untuk memahami keputusan tersebut, di halaman belakangnya, saya kutip dari beberapa makalah guru kita
ulama Persatuan Islam, sekitar ada 6 dalil untuk lebih memahami keputusan yang tadi. Tetapi mohon maaf, bahasanya bahasa Belanda. Bahasa Sunda. Katanya ada di Belanda. Anak-anak yang ingin S2 jurusan bahasa Sunda ternyata harus ke Belanda. Saur nate. Berarti sanes bahasa Padalarang ini. Bahasa Belanda. Saya pernah sholat Jumat jadi mustami, jadi makmum di Jogja. Acara PP Pemuda. Ternyata khutbahnya bahasa Jawa. Kita hanya mengerti tahmid dan Robbana Atina saja. Ketika baca Quran, baca hadis baru mengerti. Tapi ketika narasi, penjelasan, dengar tos bahasa Jawa. Ketika di Mekah, bahasa Arab. Dari awal sampai akhir bahasa Arab, sadayana ngartos itu. Ya, sepali-sepalihuin ngartos. Di mana langit dijunjung, maka di sana bumi dipijak. Di mana bumi dipijak, maka langit dijunjung. Artinya apa? Menyesuaikan. Hari Id bertepatan dengan hari Jumat. Skenario Allah bukan kebetulan. Yakhluqullahu ma yasha. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah telah menetapkan itu. Yang pertama dari Iyas bin Abi Romlah Asy-Syami. Ia berkata, kata Iyas, syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam. Saya menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau bertanya kepada Zaid bin Arqam. Katanya, asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau menyaksikan bersama Rasulullah SAW idaini, dua id. Tentu yang dimaksud bukan Idul Adha dan Idul Fitri. Dua id itu. Tidak mungkin Idul Adha, Idul Fitri bertepatan. Idul Adha 10 Dzulhijjah, Idul Fitri 1 Syawal. Mungkin bertepatan? Tidak. Berarti yang dimaksud dua id ini apa? Id dan Jumat. Jadi idnya berapa, Bu? Satu. Yang satu lagi adalah Jumat. Id mau Fitri mau Adha bertepatan dengan Jumat disebutnya Idain. Seperti itulah beberapa istilah dalam bahasa Arab. Komaroen. Asal arti komaroen 2 bulan. Bulan 2. Bulannya ada 2. Padahal ternyata komaroin sebutan untuk komarun wa syamsun. Matahari dan bulan. Jadi bulannya berapa? 1. Yang satu lagi matahari. Tapi sudah galib disebut komaroin. Galib itu lumrah. Biasa. Walidain. Secara terjemah, walidun ada 2. Walidun itu bapak. Bapak asli, bapak pituin. Walidun. Kalau 2,
walidain. Mungkin ada dua bapak asli. Walidain itu sebutan untuk walidun dan walidatun. Bapak dan ibu. Ibu bapak, bapak ibu. Ibu bapak mah nenek. Bapak ibu kakek. Ibu dan bapak. Ibu satu, bapak satu. Disebut walidain. Galibnya seperti itu. Adan dan qomat dalam hadis disebut azanain. Padahal adanain secara terjemah apa berarti? Dua adan. Ternyata adannya satu. Yang satu lagi adalah qomat ikomat. Asli nama ikomat. Orang Sunda, orang qomat. Adan sarang ikomat. Qomat. Buang. Sata acan maos Quran teh urang teh kedah ta'awud heula wawuna bari ditasdid ta'awud heula kitu. Aslinya mah ta'awud. Ta'awud ditasdid ta'awud aslinya. Tapi masih nyambung. Yang tidak nyambung adalah setelah salam salat wajib apa yang kita lakukan? Wiridan, tapi mah bukannya mungkin. Aslinya apa? Zikir dan doa. Nah, jantan wiridan. Gitu. Tadi mah nyambung iqomah, koma, ta'awud, ta'awud, zikir, wa doa, wiridan. Harus ditelusuri itu siapa peletak batu pertamanya. Jadi wiridan. Apakah engkau menyaksikan bersama Rasulullah SAW dua Id dan Jumat bertepatan piyaumin pada satu hari? Pada hari itu Idul Fitri ya hari Jumat atau Idul Adha ya hari Jumat sepertinya akan kita hadapi. Rasulullah bagaimana waktu itu? Pernah tidak di zaman Rasul terjadi? Qala Zaid bin Arqam menjawab, "Na'am, pernah." Bukan kali pertama 2025 Id dan dengan Jumat bertepatan, entah keberapa kali. Di zaman Rasul pun pernah. Qala kata Muawiyah kepada Zaid bin Arqam, "Pakaipa sona'a." Apa yang beliau perbuat? Yang Rasul perbuat bagaimana ketika Id bertepatan dengan Jumat? Qala Zaid menjawab, "Shallal Id." Beliau sholat. Roh khosok. Memberi ruhsah. Memberi keringanan. Fil Jumu'ati. Sholat Jumat. Sholat Id. Tapi sholat Jumat menjadi ruhsah. Faqala beliau bersabda, "Man sya'a." Barang siapa sya'a berkehendak. Berkehendak apa? Sholat Jumat. Man sya'a an yusolliya. Barang siapa berkehendak sholat. Maksudnya sholat Jumat. Fal yusolli. Silakan sholat. Yang berkehendak. Padahal sebelumnya sholat Jumat itu azimah, harus, wajib. Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Hadis
riwayat Abu Daud, riwayat Al-Hakim diantaranya. Sholat Jumat itu hak yang wajib. Jadi beda antara hak dan wajib. Dalam bahasa kita pun ada hak dan kewajiban. Di Ki-Akide, hak anggota, kewajiban anggota. Kenapa perlu dijelaskan? Karena sering rentan terdengar kita mengartikan hakul muslimi ala muslimi jadi kewajiban muslim terhadap muslim. Padahal hak, kewajiban-kewajiban. Yang disebut hak itu malayan bagi tarkuhu. Perbuatan yang tidak patut tidak dikerjakan. Perbuatan yang tidak pantas ditinggalkan. Kalau tidak kita kerjakan, tidak pantas. Kalau kita tidak melakukannya, tidak patut untuk ditinggalkan. Itu hak. Secara hukum, ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau kita mengartikan hak muslim terhadap muslim menjadi kewajiban muslim terhadap muslim, ternyata yang 6 itu ada yang sunat. Masa kewajiban jadi sunat? Makanya hak beda dengan wajib. Ada hak yang sunat. Sholat Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim, setiap ala kulli, pakai lafaz kulli. Kulli itu dalam bahasa Arab bermakna apa? Al-ihatah wasyumul. Keseluruhan, kena semua. Semua harus. Semua itu berarti mencakup mau sehat, mau sakit, mau hamba sahaya, mau merdeka, mau laki-laki, mau perempuan, mau dewasa, mau anak kecil, semua wajib. Bijamaatin, secara berjamaah. Dalam hadis doib tapi maknanya sahih. Isnani pama pauqohuma jama'atun, riwayat Ibnu Majah. 2 orang atau lebih itulah berjamaah. Ada hadis yang sahih tapi riwayat Bukhari. Rasul bersabda, bila tiba waktu sholat kepada kalian berdua, Pak azinna adan, wal ya ummakuma akbaru kuma. Dan yang jadi imam dari kalian berdua, yang paling tua dari kalian berdua. Berdua. 3 orang, 4 orang. Kalau berdua. Berdua. Kalau ada imam, berarti ada makmum. Kalau ada imam dan ada makmum, berarti berjamaah. Imam Bukhari memakai hadis yang sahih ini. Tetapi dalam judul di Sahih Bukhari memakai hadis Ibnu Majah. Bab 2 orang atau lebih itu berjamaah. Hanya dijadikan judul. Karena hadisnya tidak memenuhi syarat beliau. Tetapi hadis yang beliau jadikan pijakan yang barusan. Wal ya umma kuma akbaru kuma. Berarti berjamaah sesuai dengan hadis tadi minimal 2 orang. Karena sampai saat ini masih banyak yang berpegang kepada harus 40 orang penduduk asli semua. Baru bisa diadakan Jumatan. Ada 40 jami penduduk asli. Ada pendatang 1 berarti mung 38. Pendatangna 38. Menghiji penduduk asli. 2 orang atau lebih itu sudah masuk kategori berjamaah. Sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah. Illa arba'at
jabatan kecuali 4 golongan. Kecuali 4 golongan. Tadi umum setiap muslim. Sekarang dikhususkan, ditahsis. Ikhraju ba'di madlulil am. Sebagian yang ditunjukkan oleh lafaz umum tadi dikeluarkan. Sebagian dikeluarkan. Siapa saja yang 4 golongan itu? Abdun mamluk, hamba sahaya. Sobiyun, anak kecil. Imro'atun, perempuan. Maridun, yang sakit. Dikeluarkan yang 4. Berarti tinggal berapa orang? Sisanya. Berarti yang wajib Jumat itu 1, bukan hamba sahaya. Artinya orang merdeka, hurun. Selain orang merdeka juga bukan anak kecil. Berarti yang sudah balik, merdeka sudah balik. Selain merdeka sudah balik juga bukan perempuan, berarti laki-laki. Selain merdeka, dewasa, laki-laki juga tidak sakit, berarti sehat. Merekalah yang wajib Jumat. Pada hari Jumat, mereka harus Jumat. Tetapi ketika sholat hari Jumat bertepatan dengan Id, dan orang tersebut ikut sholat Id, maka sholat Jumat baginya jadi rukhsah. Rakhasa fil Jumat. Man sya'a an yusolliya fal yusolli. Barang siapa yang berkehendak sholat Jumat, lakukan. Selain hadis riwayat Abu Dawud di nomor 1070 ini, ada juga di nomor 1072. Jadi terselang 1 nomor hadis dari hadis di atas. Qala Ata'un, Ata' berkata, ijtama'a, bertepatan, yaumu jumu'atin wa yaumu fitrin. Hari Jumat dengan hari Idul Fitri. 1 Syawal tahun tersebut jatuh pada hari Jumat. Yaitu ala ahdi ibn Zubairi, pada masa Ibnu Zubair. Pada zaman Ibnu Zubair jadi penguasa setempat, pemerintahan setempat. Ibnu Zubair itu putranya Jubair. Jubair putranya siapa? Putra bapaknya. Putra Awam. Awam punya anak Jubair. Jubair punya anak Urwah, Abdullah, dan yang lain disebut salah satu putranya ini Ibnu Jubair. Jubair siapa? Mantu Abu Bakar. Jubair itu. Ada satu putri Abu Bakar diperistri oleh Jubair. Putri Abu Bakar yang mana? Putri Abu Bakar Aisyah beriji. Aisyah, putri Abu Bakar, itu dinikah Rasul. Asma dinikah oleh Jubair. Gitu. Mantu dari Asma. Tercatat Abu Bakar ini pernah menikahi 4 istri. Tidak sekaligus. Gitu. Dari istri yang satu lahir Asma. Dari istri yang berbeda lahir Aisyah. Benten ibu. Lalu Asma diperisi oleh Zubair bin Awam. Lalu mempunyai keturunan. Ada Urwah, ada Abdullah. Itulah Ibnu Jubair. Di zaman beliau terjadinya. Pakola lalu beliau berkata, idani. Sami seperti tadi. Padahal idnya 1. Yang satunya lagi Jumat. Tapi sudah galib disebut 2 id. Idani
iztama'a fi yaumin wahidin. Dua Id, Idul Fitri dengan hari Jumat bertepatan pada hari yang sama. Fajamma'a huma jami'an. Lalu beliau menyatukan keduanya semuanya. Menyatukan keduanya. Apa yang disatukan? Sholat Id dengan sholat Jumat. Harusnya melakukannya 2 kali. Sholat Id 1 kali, sholat Jumat 1 kali. Tapi pada saat itu yang dilakukan 1. Tapi melakukan 1 seolah-olah melakukan keduanya. Fasallahuma rok'ataini bukrotan lam yazid alaihima. Penjelasan dari pajama'ahuma jami'an itu ini. Fasallahuma rok'ataini. Beliau sholat 2 rakaat bukrotan pada pagi hari. Coba sholat apa? Ciri-cirinya itu 2 rakaat, waktunya pagi hari. Tidak mungkin sholat Jumat. Karena waktu Jumat itu waktu duhur. Ketika matahari zawal, tergelincir. Sholat Id. Beliau itu sholat Id. Lam yazid alaihima. Beliau tidak menambah 2 rakaat tersebut. Hatta sholal asro. Sehingga beliau sholat asar. Pagi harinya sholat Id. Sholat lagi, sholat asar. Apa yang tidak dikerjakan? Jumat. Jumat tidak dikerjakan. Waqala Ata'un dan berkata Ata' taskutu gugur. Al-Jumu'atu sholat Jumat gugur, wad-duhru dan sholat duhur juga gugur. Jadi yang gugur itu sholat duhur gugur, sholat Jumat pun gugur. Ma'an, bersamaan, fi dalikal yaumi, pada hari tersebut. Fala sholata ba'dal idi illal asru. Maka tidak ada sholat setelah melakukan sholat Id selain asar. Sholat di teh asar, tos Id teh. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Zubair. Yang dicatat dalam kitab Aunul Ma'bud, juz ketiga, halaman 288. Makanya lahirlah keputusan yang tadi. Bahwa tidak ada sholat duhur bagi orang yang wajib sholat Jumat yang di pagi harinya mengikuti sholat Id yang jatuh pada hari Jumat. Bagaimana kalau tidak ikut sholat Id? Ya biasa, harus Jumat. Bagaimana bagi yang tidak wajib Jumat? Tidak terpengaruh. Bertepatan atau tidak, bagi yang tidak wajib Jumat, duhur biasa. Ibu-ibu mah biasa. Tapi kan ibu-ibu juga di rumah ada bapak-bapaknya. Ada yang rumahnya ibu semua? Atau bapak semua? Di bumi teh ayah bapak-bapak, ayah putra pamegat. Makanya informasi seperti ini harus diketahui oleh pamegat unggul, istri unggul. Sadayan. Kangge ngawartosan, da ayah pamegat di bumi teh. Sebetulnya sampai 2 dalil pun menjadi tangga
menjadi jembatan untuk memahami secara utuh keputusan tadi. Namun ada hadis ketiga. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah an Rasulillahi dari Rasulullah SAW annahu qala bahwa beliau bersabda, qad ijtama'a sungguh bertepatan fi yaumikum hada pada hari kalian ini idani dua id. Paman sya'a barang siapa yang berkehendak azza'ahu cukup baginya. Maksudnya sholat id cukup minal jumu'ati dari sholat Jumat. Yang berkehendak. Wa inna tapi kami kata Rasul mujammi'un akan melakukan sholat Jumat. Kami numual ge mangga mung kaula mah bade. Jadi kosong masjid teh angger. Kaula mah bade. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4 itu memperkuat bahwa nomor 2 itu betul-betul bersumber dari sunnah Nabi. An Wahb bin Kaisan qala dari Wahab bin Kaisan ia berkata iztama'a idani ala ahdi ibn Zubairi bertepatan 2 id pada masa Ibnu Jubair. Fa'akhkharul khuruja beliau mengakhirkan keluarnya agak siang. Hatta ta'alan naharu sehingga siang meninggi. Summa kharaja kemudian beliau keluar, fakhotoba lalu berkhutbah, summa nazala kemudian turun dari mimbar, fasola lalu sholat id. Yang dilakukan Ibnu Jubair, pertama sholat idnya agak siang. Yang kedua, kaifiyah sholat idnya, khutbah dulu sebelum sholat. Menyalahi tidak? Kalau sholat id, khutbah dulu, sholat dulu. Sholat dulu, lalu khutbah. Kalau sholat Jumat, Ibu, sholat Jumat, terang di mana? Jangan pengalaman. Kalau sholat Jumat, khutbah lalu sholat. Kalau id, sholat lalu khutbah. Tetapi pada saat itu, siasah biasa. Perpolitikan. Kadang-kadang, ketidaksukaan kepada imam, karena memang imamna tapi kada sepen. Ketika dia naik mimbar, umat malas mendengarkan, malas menyimak. Seandainya sholat idnya seperti kaifiyah Rasulullah, khawatir teu aya mustami. Sholat dulu, ngiring keneh, sholat masih urang. Tos sholat khutbah, maruli. Nah, nu atos-atos ge politik. Maka dibalikan. Khutbah dulu, lalu sholat. Walam yusolli linnasi yawma idin al-jumu'ata. Tetapi beliau tidak sholat mengimami orang-orang hari itu sholat Jumat. Sholat Jumat tidak terlihat, tidak mengerjakan beliau itu di hari itu. Biasanya mengimami orang, sholat Jumat ini tidak. Padukiro dalika lalu disampaikan hal itu libni Abbasin kepada sahabat Ibnu Abbas. Didugikan ke Ibnu Abbas. Rehna Ibnu Jubair waktu id mokprok sarang sholat Jumat,
tos salat id teh anjeunna teu Jumatan. Faqala lalu Ibnu Abbas berkata, asoba sunnata, cocok dengan sunnah. Yang cocok dengan sunnah itu yang mana? Yang cocok dengan sunnah adalah tidak Jumatnya karena rukhsah. Bukan sholat idnya siang. Bukan sholat idnya khutbah dulu. Tapi tidak mengimami sholat Jumat orang-orang. Karena lihat hadis keberapa ya? Kedua. Lihat hadis kedua. Sholat idnya menurut hadis kedua kapan? Bukrotan. Bukrotan artinya pagi hari. Kenapa kaifiah idnya seperti itu? Analisa sebagian para ulama yang tadi. Karena kaifiah sholat id yang bersumber dari Rasulullah dan para khalifah disebutkan pada nomor 5 dan nomor 6 tentang kaifiah sholat id. Apakah khutbah dulu atau sholat dulu? An Ibni Abbasin, qala dari Ibnu Abbas, ia berkata, syahidtul id. Saya menyaksikan, saya menghadiri sholat id ma'a Rasulillah SAW wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Bukan hanya bersama Rasulullah SAW saja, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Fakulluhum kanu yusalluna qoblal khutbati. Mereka semua sholat id sebelum khutbah. Sholat sebelum khutbah. Kaifiah id mereka sholat sebelum khutbah. Jadi yang dilakukan oleh Ibnu Jubair menurut riwayat keempat itu tidak cocok dengan sunnah. Karena yang cocok dengan sunnah bukan itunya, tapi tidak mengimami orang-orang sholat Jumat karena rukhsah. Demikian juga hadis ke-6 memperkokoh bahwa kaifiah sholat id seperti itu. Sholat sebelum khutbah. An Ato'in dari Ato' an Ibnu Abbasin arsala. Bahwasanya Ibnu Abbas mengirim surat ila Ibnu Zubairi kepada Ibnu Zubair. Mengirim surat ulama kepada penguasa, kepada pemerintah. Ngintun serat, ya. Bukan mengirim proposal ya ini. Mengirim surat dakwah amar ma'ruf nahyul munkar dari ulama ke pemerintah. Ibnu Abbas kan ulama. Ibnu Jubair saat itu pemerintah. Fi awwali ma buyi'alahu, pada awal beliau dibaiat. Isi suratnya apa? Yang pertama, innahu lam yakun yu'azzanu bis salati yaumal fitri. Tidak ada adzan untuk sholat pada hari Idul Fitri. Tidak ada adzan. Yang kedua, innamal khutbatu ba'das sholati. Tiada lain khutbah itu setelah sholat, bukan sebelumnya. Mengingatkan pemerintah, mengingatkan penguasa oleh Ibnu Abbas, oleh ulama. Karena ada yang berpendapat Jumat rukhsah itu kalau bertepatan dengan Id itu satu. Kalau sholat idnya agak siang. Dua. Kalau kaifiah idnya khutbah dulu. Tetapi alasan ini terbantah dengan dalil-dalil barusan. Karena sholat id tadi disebut bukroh, pagi hari, dan kaifiahnya pun sholat lalu khutbah. Itu kaifiah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman.
Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka kurang lebih disimpulkan yang pertama, sholat Jumat jadi rukhsah bila bertepatan dengan hari Id. Itu pun bagi yang wajib Jumat dan ikut sholat Id. Dan tidak ada duhur bagi orang tersebut. Tos sholat Id teh, sholat Id teh, asar. Berdasarkan hadis tadi. Yang kedua, bagi yang tidak wajib Jumat, pilih hoyong ngiring. Tetiasa. Bagi yang tidak wajib Jumat, tetap wajib sholat duhur. Walaupun ikut sholat Id. Da bapak oge teu duhur badai ngiringan irhadei tidak bisa. Beda. Bapak mah wajib Jumat, ibu mah henteu. Yang ketiga, karena ada lafaz wa inna mujammi'un, walaupun rusoh, alangkah baiknya kalau melaksanakan sholat Jumat. Terutama bagi yang terjadwal, khotib. Kan di jadwal sudah tertera nih. Pada tanggal 6, jadwal di Masjid Anung. Rasul bersabda, inna mujammi'un. Kami akan sholat Jumat. Kami. Demikianlah yang bisa disampaikan karena waktu yang batasi kita. Sekarang sudah pukul 8 kurang 3 menit. Mudah-mudahan menambah ketentraman hati kita, jiwa kita dalam melaksanakan ibadah. Karena sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apapun yang kita kerjakan berdasarkan dalil. Dan itulah yang diupayakan oleh Jamiah tercinta kita melalui Dewan Hizbah Persatuan Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat terusus untuk Al-Ustadz dan umumnya bagi kita semuanya. Ditutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.